Kembali lagi Ratu Entok dalam dunia kenakesan ya, dalam dunia kesehatan. Nah ini kayaknya enggak, Entok akan berusaha seindependen independen mungkin ya, agar Entok tidak bersenggolan lagi sama perawat dan nakes. Ya bukan berarti Entok trauma, enggak. Alhamdulillah Allah yang maha tahu semuanya. Tapi ini kan berseliweran, nggak tahu ya. Ento berusaha untuk tidak peduli lagi dengan kesehatan di Indonesia ini. Tapi karena memang mungkin mensos ataupun ini ya, apa namanya nih, smartphone ini tahu bahwa Entok satu-satunya yang berani untuk bersuara. Dan ini selalu FYP ke beranda Entok dan belum ada dari kalangan apa maksudnya masyarakat bawah ataupun masyarakat umum yang bersuara. Semua rata-rata teman sejawat dari Dokter Hanum ya, baik itu perawat ataupun dokter juga gitu. Bukan berarti Entok mengatakan mereka pasti bela, tidak. Entok selalu fleksibel. Nah, sabar dulu, jangan seujon dulu sama Entok ya, para nakes, para perawat, para dokter. Entok di sini ini setengah-tengahnya lah, di tengah-tengah banget, seindependen mungkin. Dan Entok sudah paham, sudah aku cari, sudah aku pelajari, sudah aku lihat semua orang yang berspeak up ya, men-state video dari kejadian yang viral di rumah sakit Prima Hospital ini sama Dokter Hanum. Nah, Entok sudah paham sekarang. Nah, jadi gini aja, Entok langsung ke bahasa umumnya aja. Nah, kami ini para masyarakat ataupun para pasien kan pakai BPJS. Nah, BPJS itu adalah berbayar. Ya, baik itu dari dipotong dari gaji kita ataupun kita bulanan. Nah, karena dia nyebutnya BPJS ya, bukan jenisnya KIS. Kalau KIS mungkin ya rakyatnya jelata banget, di mana itu mungkin gratis dari pemerintah. Tapi ini BPJS tadi kasusnya. Nah, jadi bapak tersebut merasa si Dokter Hanum ini tidak benar melayani karena dia pulang dari luar kota, di mana istrinya diduga ataupun sudah mempunyai riwayat kista gitu kan. Nah, kista dia kepengen nih dengan masuk IGD hari itu dirawatlah di situ karena secara fisik si suami ataupun si istri merasa sudah nggak nyaman nih gitu. Nah, di sini Dokter Hanum bekerja sesuai dengan SOP dong, ya kan? Dimana ketentuan IGD adalah instalasi darurat, dimana ada ketentuan dari pengguna BPJS yang sudah diatur oleh pemerintah, kan begitu. Nah, jadi di sini titik temunya apa Ratut? Yang tidak ketemu titik temunya dari pemerintah. Dokternya benar, pasien ataupun si bapak ini tujuannya adalah benar banget karena dia merasa aku kan rakyat Indonesia. Bayar, aku kan harus diurusin sama pemerintah. Mau aku pantas gak pantas, mau aku aman gak aman, mau aku jantungku aman, tensiku aman, pokoknya aku kepengen dirawat aja. Karena kami merasa gak nyaman nih dengan kista ini, supaya ada tindak lanjut berikutnya gitu. Kan itu aku udah paham banget nih, Entok udah ngerti banget. Nah, tapi sementara pemerintah sudah membuat peraturan untuk pengguna BPJS yang masuk ke instalasi darurat, kan begitu. Nah, jadi yang bumerang terbesarnya, yang busuknya di mana nih Ratu? Pemerintahnya. Karena apa? Kesehatan dibuat ribet ya. Kesehatan di Indonesia ini sangat bisa dibilang ya begitulah, karena BPJS detailnya sangat, kalimat Entok ya jijai banget gitu ya kan. Harus ada rujukan dulu ya, dicek dulu begini ya, ada dulu ronsennya ininya segala macam. Ya, kita sudah paham lah kenapa pemerintah membuat seperti itu. Selain memang supaya rapi ataupun bekerja sesuai dengan ini ya, kapasitas masing-masing ya, ujung-ujungnya supaya tidak ada pembeludakan dana. Kan begitu kan? Entok sudah paham kali. Jadi kembali di mana ya? Entok harus berkata, ya memang pemerintah kita, khususnya kesehatan di Indonesia ini sangat rendah dan sangat bobrok gitu. Pro untuk kesehatan rakyat menengah ke bawah itu bisa dibilang tidak ada di Indonesia ini gitu. Apalagi pengguna untuk BPJS. Bukan Entok bilang BPJS ini busuk buntang sebelatung-belatungnya, tidak. Tapi maksudnya ya begitu gitu kan. Kita datang dengan harapan ya dilayani lah gitu kan.
walaupun kita sakit nggak sakit, ya rawat inap aja dulu. Kita nggak mau dikasih obat nyeri karena selama ini kita sudah makan, tapi kayaknya kita merasa nggak nyaman nih gitu. Dirawat, dikasih kamar kan gitu kan. Habis itu ditindaklanjuti dari situ. Tapi ternyata pemerintah kita nggak seperti itu bikin SOP-nya ya. Harus pulang aja dulu karena kan bisa dikasih obat anti nyerinya. Karena semuanya secara ini luar bagus, sudah dicek gitu kan gitu ya. Sesuai dengan kerja dokter umumnya. Nah kalau memang mau kayak mana minta dari dokter spesialis rujukan baru kita bisa paham sekali Entok. Jadi di sini Entok betul-betul merapikan yang sudah berseliweran miskomunikasi, seolah-olah kayaknya dokter Hanum ataupun nakes ataupun dokter itu tidak pro sama rakyat pengguna BPJS, tidak. Entok Pak yakin dokter Hanum juga tidak berkuasa, dia juga hanya pekerja ya yang harus mengikuti SOP dari pemerintah. Si bapaknya taunya pokoknya maunya datang dilayanin gitu. Jadi pemerintahnya ini sekarang pemerintah nih yang membuat peraturan meribetkan, mensulitkan rakyat kecil. Jadi gini Pak, jadi kami kenapa selalu jadi ada apa maksudnya ya, gesekan api bersama dengan nakes gitu ataupun oknum-oknum dokter. Karena kalau kita datang bawa duit pribadi, kenapa bisa semuanya, maksudnya gini, kita mau rawat inap aja. Nah gitu, itu pasti dilayani gitu kan. Mau kita ada surat rujukan kek, kita mau apa, pokoknya aku mau nginap gitu, aku mau rawat supaya aku besok jumpa sama dokter spesialis di sini. Aku mau ditangani dokter spesialis, itu pasti bisa gitu. Nah itu, coba tadi itu nggak ada perbandingannya seperti itu di Indonesia gitu. Coba di Indonesia ini misalnya aku bawa duit 1 koper, ya kan, aku bilang aku mau rawat inap, besok aku mau jumpa dokter spesialis, aku mau dikasih kamar. Nggak boleh Bu, nggak boleh. Ibu mau bayar umum pun untuk santai di kamar kita, di rumah sakit kita, mau jumpa dokter spesialis besok gitu, nggak boleh Bu. Apapun ceritanya harus ada prosedur begini Bu. Ya, itu kenapa tidak ada begitu gitu loh. Sehingga kita orang maaf kata seperti Bapak tersebut mungkin ya kurang pengalaman ataupun kurang pengetahuan tentang apa itu IGD, apa itu peraturan pemerintah tentang yang bisa dirawat inap di IGD gitu. Jadi kita sebagai masyarakat awam karena perbandingannya ke umum itu bebas, jadi kita merasa langsung ini harus take video nih gitu kan. Ini kayaknya sudah disepelekan nih. Ini kayaknya dokternya sudah mau ngambil jalan enak aja nih. Gitu. Itunya itu sebenarnya dokter. Jadi dokter Hanumnya ya untuk video yang berseliweran udah cukup benar. Ya kan. Si bapaknya juga sebagai seorang suami ya. Sebagai seorang rakyat yang memakai BPJS yang membandingkan dengan sistem umum. Ya kan, yang merasa kita rakyat Indonesia baik, ya harus pokoknya kita merasa nggak nyaman, harus Om Nami dong gitu. Udah bener juga gitu. Jadi nggak bener siapa Ratu? Aku ulang lagi nih untuk yang kesekian kalinya di video ini. Pemerintahnya, peraturan pemerintah kita yang bobrok. Gitu aja. Rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang maaf kata ya, butuh rangkulan, butuh bimbingan yang sangat luar biasa. Dimana sumber daya alam kita, negara kita adalah negara kaya. Dimana kita kok merasa ya kita sudah punya riwayat kista gitu kan. Kita juga merasa nggak nyaman. Ya kita langsung kepengen dirawat ya kan. Kepengen diselesaikan di situ, nggak perlu harus A, B, C, D, E, F, G lagi. Dimana kalau kita sudah ke spesialis gitu kan. Ataupun apa itu kan pasti ujungnya ribet. Mungkin ada seperti kata Bapak itu dia keluar kota. Ataupun dia maaf kata ya, mohon maaf kali kalau Bapak Mbak saya salah, mungkin Bapak juga keterbatasan dana harus mungkin jumpa spesialis yang umum kan begitu ya Pak. Karena kalau pakai spesialis yang BPJS juga untuk dapat rujukan yang gimana pasti itu agak berat dan ribet. Itu sudah rahasia umum. Jadi itu aja sih untuk mewakili rakyat Indonesia dan mewakili para pasien posisinya seperti si Bapak tadi itu. Gak ada niat untuk mempermalukan si dokter, tapi karena dia merasa kita sudah jauh-jauh datang, istri kita sudah merasa gak nyaman, ada keluhan di badannya, cuma dikasih obat nyeri. Apa nih? Gitu. Jadi kayaknya gak merasa asik dia. Nah, tapi di sini ada beberapa video dari tenaga-tenaga suka mengatakan, Bapak aja sudah salah, merekam. Nah, itu entok-entok bantah nih. Kita mau ada peraturan gak boleh merekam di IGD, apa nggak peduli ya. Karena sekarang memang zamannya zaman
rekam-rekam, di mana itu merupakan bukti. Kalau salah kita ya salah, seperti posisi Bapak jadi bumerang. Kalau benar ya alhamdulillah, itu menjadi barbut kita supaya bisa disupport. Karena kalau nggak viral nggak mungkin kita bisa terbantu sama masyarakat umum, kan begitu. Jadi